Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam podcast Sumringah edisi Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya Khotimatul Husna. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas atau mengkaji tentang zakat bukan hanya pemberian, melainkan untuk mengentaskan kemiskinan. Telah hadir bersama kita Ibu Hajah Sri Sugiyanti SHM Hum. Beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Husna. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita membahas ke materi inti, Ya, boleh ya kita berbincang-bincang sebentar boleh, ya. monggo silakan. Ya. Bagaimana Ibu persiapan buka puasanya hari ini? Alhamdulillah baik, dan kita sudah sebagai ibu, sebagai istri harus selalu menyiapkan buka puasa dan apa menu buka puasa serta menu sahur nanti malam, Mbak Husna. Hari ini masak apa Ibu? Hari ini masak ayam goreng. Wah, enak sekali pasti. Iya, iya, Mbak Luar Husna. biasa, di tengah-tengah kegiatan Ibu yang super padat ini masih bisa menyiapkan takjil atau makanan untuk buka puasa, untuk sahur Iya, keluarga tercinta ya. alhamdulillah, Mbak Nggih, Husna. baik. Ibu, puasa dan zakat itu adalah dua hal yang selalu berjalan beriringan. Nggih. Betul. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya, Karena salah satu pelaksanaan zakat, yaitu zakat fitrah, itu ada di bulan Ramadan. betul. Dari awal bulan Ramadan sampai datangnya Idul Fitri. Betul ya Ibu Iya. ya? Iya. Dalam pelaksanaannya, zakat yang kita keluarkan juga bukan hanya zakat fitrah ya Ibu, Iya, tetapi juga ada yang namanya zakat mal. betul. Apa maksud zakat fitrah dan zakat mal? Siapa saja sih yang wajib mengeluarkan zakat? Apa tujuan dari zakat? Mungkin nanti Ibu kita minta untuk diperjelas nggih Iya. tentang hal-hal itu. Untuk lebih memahami apapun terkait tentang zakat, saya persilahkan Ibu Hajah Sri Sugiyanti untuk menyampaikan materi. Monggo Ya, Ibu. baik. Terima kasih Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang, barokah, manfaat, sehingga kita masih bisa bertemu di Ramadan tahun 2026. Iya, alhamdulillah. Seperti apa yang disampaikan Mbak Husna tadi, bahwa zakat itu bukan hanya satu pemberian, tetapi itu merupakan suatu bentuk kepedulian kita untuk pengentasan kemiskinan. Iya. Karena zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada yang berhak. Adapun tadi Mbak Husna menyampaikan bahwa ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka diimbau kepada sahabat religi untuk nanti bisa membayar zakat fitrah. Adapun besaran zakat fitrah itu satu sok dari bahan makanan yang kita makan sehari-hari. Ya. Kemudian siapa penerima zakat fitrah itu sama seperti yang zakat mal, dalam ini aturannya sama di dalam surat At-Taubah 103. Adapun jenis zakat fitrah, jenis dari zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dibayarkan pada bulan Ramadan, bisa mulai dari awal sampai sebelum akhir Ramadan ataupun sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Adapun manfaat, kita sekaligus membahas manfaat zakat. Kalau zakat fitrah ini untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, agar selalu, karena di dalam rezeki kita yang kita makan sehari-hari, dalam hal ini makanan pokok, itu ada hak orang lain di dalamnya, sehingga harus kita keluarkan. Itu ya Mbak Husna ya. Kemudian yang kedua, sahabat religi, itu ada zakat mal. Zakat mal itu merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta benda kita. Harta benda, iya. Kalau kita sebagai ASN, sebagai zakat profesi, apa yang kita bawa pulang, penghasilan kita itu harus kita
keluarkan 2,5%-nya. Kita bersihkan gitu ya, Bu, Betul, ya. itu dari zakat kita sebagai ASN. Setelah itu, setelah dibayarkan 2,5%, zakat fitrah tadi untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta kita. Jadi yang kita peroleh setiap bulan itu harus kita bersihkan, karena di dalamnya ada hak orang lain untuk dibayarkan. Sebenarnya kalau sisi manfaat itu lebih besar manfaatnya kepada pembayar zakat. Kalau penerima zakat kan tinggal menerima. Kalau pembayar zakat karena ada hukumnya wajib. Zakat itu wajib, itu kalau tidak dilaksanakan berdosa, kalau dilaksanakan akan memberikan pahala. Adapun yang berhak menerima zakat, otomatis dalam hal ini ada 8 asnaf: fakir, miskin, rikob, fisabilillah, amil, mu'alaf, ghorimin, dan ibnu sabil. Adapun yang wajib mengeluarkan zakat mal dalam hal ini dan zakat fitrah, kalau tadi zakat fitrah itu setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu yang sudah haul dan sudah nisab. Aturannya yang muslim, berakal, balik, merdeka, memiliki penghasilan yang telah memenuhi syarat tertentu. Haul dan nisab itu yang zakat mal. Adapun hukumnya tadi saya sudah menyampaikan, hukum zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat mal itu wajib dalam surat At-Taubah. Adapun manfaat dari zakat itu ada beberapa. Yang pertama, membersihkan harta tadi untuk zakat mal, membersihkan hati untuk zakat fitrah. Kemudian yang kedua, sarana pengendalian diri. Karena di dalam zakat fitrah itu ataupun zakat mal itu akan merubah, kalau seseorang atau umat muslim itu tidak hanya berpandangan duniawi. Kita itu di dunia ini hanya sementara dan nanti kita akan pulang menghadap Allah. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak boleh terlalu cinta dengan dunia dan harus kita bagi penghasilan kita melalui zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian yang ketiga, membuat pengelolaan uang itu lebih baik, Mbak Usna. Karena di samping kita tidak boleh fokus secara materialistis itu mementingkan dunia, karena kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Di sekitar kita ada beberapa orang yang perlu kita tolong, perlu kita santuni, perlu kita sayangi, perlu kita peduli dengan sesama. Ini yang menarik, Mbak Usna. Yang keempat, bahwa zakat mal itu bisa menjadi pengurang pajak di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Karena dengan zakat itu akan dikurangkan dalam harta yang kena pajak. Itu secara otomatis. Dengan syarat zakat itu dibayarkan ke lembaga yang resmi. Seperti Basnas gitu yang dibentuk pemerintah, ataupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dan nanti tanda terima penerimaan zakat mal itu dilampirkan di SPT, pembayaran pajak. Berarti pemerintah pun mendukung dengan pembayaran pajak. Betul, itu ada di Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Nomor 7 2021. Yang terakhir itu ini yang penting tadi sesuai dengan judul yang kita sampaikan tadi, bahwa zakat menghadirkan keadilan sosial. Karena dengan adanya zakat itu ada aliran harta ataupun aliran sesuatu kekuatan dari si kaya dan yang membutuhkan. Dengan adanya pembayar zakat dan penerima zakat, itu penerima zakat akan diberdayakan secara ekonomi, Mbak Usna. Sehingga nanti bentuknya itu bisa dalam wujud penambahan modal, dalam wujud pelatihan, dengan tujuan untuk penerima zakat itu bisa mandiri, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan bisa membayar zakat. Dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Ini yang namanya zakat tidak hanya sekedar pemberian, tapi juga pengentasan kemiskinan. Seperti itu, Mbak Usna. Sekali. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, kepada sahabat religi, kami dari penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Gunung Kidul dimohon kesadarannya untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah besok ini setelah akhir Ramadan, ataupun zakat mal dari zakat penghasilan kita, yang itu akan membawa efek kepada kita sendiri. Jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan
bahagia, kemudian penghasilan kita akan barokah, sehingga akan memberikan kemaslahatan kepada keluarga kita. Iya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Semoga podcast kita kali ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian kajian kita bersama Ibu Hajah Sri Sugiyanti SHM Hum. Saya Khotimatul Husna undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Sumringah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.